Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2641. Ding, ding, ding. Granat itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, namun tidak meledak. Sebaliknya, granat itu hanya bergetar di satu tempat. Kerumunan orang basah oleh keringat dingin, gemetar ketakutan. Ah, itu tidak meledak. Permisi. Yang ini pasti rusak. Harvey menunjukkan ekspresi terkejut sebelum mengambil granat lain dari dada Louis dan mencabut pin pengamannya. Aku akan melemparkannya. Aku akan mengembalikannya sekarang juga. Sebelum Louis sempat bereaksi, Caitlin langsung melompat keluar dari persembunyian dan berteriak menyerah. Tidak ada yang ingin mati. Caitlin terlebih lagi, apalagi setelah hampir mati barusan. Hidupnya berjalan dengan mulus. Tentu saja dia tidak ingin mati seperti anjing di tempat ini. Louis menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah menyeramkan. Di saat yang sama, ia mencium bau busuk yang berasal dari tubuhnya sendiri. Ia sangat ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Ia tidak pernah menyangka akan merasa setakut ini seumur hidupnya. Dengan satu panggilan dari Caitlin, beberapa pengawal segera membawa Irene keluar. Wajahnya sudah pucat pasi, namun ia tidak mengalami luka sedikit pun. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang berpengaruh. Ada hal-hal yang bahkan Caitlin pun tidak berani lakukan. Leslie dan Joanna berdiri di depan Irene, bingung melihat Harvey. Aku akan mengakui kekalahan kali ini. Setelah melihat situasi berubah drastis, Louis memasang ekspresi sinis. Tubuhnya masih mengeluarkan bau yang menyengat. Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf. Aku akan melakukannya, tapi apa kau berani menerimanya? Bahkan setelah semua itu, Louis masih mencoba mengintimidasi Harvey. Namun Irene tidak menyangka bahwa Louis benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Lupakan saja, Tuan York, katanya refleks. Caitlin mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Harvey setelah mendengar nama itu. Seluruh tubuhnya gemetar menyadari kenyataan tersebut. Ini, kau, Harvey. Dia menjerit. Jika kau memaksa Tuan Muda Castro melakukan ini, baik keluarga Parson maupun Castro akan mengejarmu hingga ke ujung dunia. Aku sudah bilang. Bebaskan dia, berlutut, dan minta maaf. Tidak boleh ada yang terlewat. Aku akan merasa dipermalukan jika dia tidak berlutut. Plak. Harvey melangkah maju dan menendang Louis ke tanah tanpa ragu. Di saat yang sama, Harvey menginjak punggung Louis, memaksanya bertekuk lutut. Pemandangan itu membuat semua orang yang hadir terkejut luar biasa. Jika melempar granat sudah dianggap aksi yang berani. Menendang Louis ke tanah dan memaksanya berlutut benar-benar tindakan yang berwibawa. Jika dipikir-pikir, semua orang menyadari bahwa malam itu bukan Louis yang mengendalikan keadaan. Tapi Harvey. Tak peduli siapa Louis atau Caitlin. Mungkin mereka bisa menggunakan Irene untuk mencapai tujuan mereka. Tapi selain ditendang dan diinjak oleh Harvey, mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Kerumunan menjadi sunyi senyap. Semua orang terpana. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa orang yang mengenakan pakaian tradisional menutup mulut mereka tepat waktu, menahan diri untuk tidak berteriak. Maaf, kata Harvey dengan tenang, sambil menginjak Louis. Wajah Louis hampir mencium tanah saat itu. Merasakan aura membunuh dari Harvey, dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Maaf. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Perlahan, ia mengangkat kakinya dan melepaskan Louis. Namun Louis tidak langsung bangkit. Ia tetap berlutut, punggungnya tegak sambil menatap Harvey dengan tatapan penuh penghinaan. Ia tampak seperti binatang buas. Bab 2642. Harvey. Jadi kaulah Harvey. Baik. Aku akan mengingat semua yang terjadi hari ini. Kau harus tahu, selalu ada orang yang lebih kuat darimu, Harvey. Aku pasti akan menuntut balas atas apa yang terjadi malam ini.
Harvey tertawa kecil. Kau tahu apa yang paling aku benci? Orang yang hanya bisa bicara besar. Tanpa ragu, Harvey langsung mencengkeram leher Louis. Lalu, ia memasukkan granat tanpa pin ke dalam mulut Louis. Karena kau pandai bicara besar, sebaiknya simpan ini baik-baik. Kalau kau berani bicara lagi, jangan salahkan aku kalau bayi ini meledak. Harvey meraih wajah Louis dan menepuknya dengan nada mengejek. Mudah-mudahan kau masih hidup saat kita bertemu lagi. Louis ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia hanya bisa menatap Harvey dengan kesal. Harvey dengan santai menendang Louis ke tanah sekali lagi. Louis berusaha keras agar kedua granat tersebut tidak meledak. Wajahnya terlihat pucat dan sangat menyedihkan. Harvey tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan itu. Ternyata, orang yang katanya hidup di ambang kematian tidak begitu hebat juga. Caitlin, yang sudah tak takut mati, menyerbu keluar dan menatap tajam ke arah Harvey. Kau beruntung kali ini, Harvey. Tapi aku bersumpah demi Tuhan. Aku akan membalas semua penghinaan yang kau berikan padaku. Tunggu saja, aku. Plak. Sebelum Caitlin bisa menyelesaikan kalimatnya, Harvey menamparkan wajahnya. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Berlutut. Secara refleks, Caitlin langsung berlutut, wajahnya penuh kebencian. Bukan hanya tidak ada cara untuk mengembalikan harga dirinya di depan Harvey, dia malah dipermalukan sekali lagi. Harvey tertawa kecil tanpa berkata apa-apa, lalu meninggalkan Emerald Club bersama yang lainnya. Caitlin menatap punggung Harvey dengan ekspresi penuh dendam. Beberapa saat kemudian, Louis dengan panik mendorong pin pengaman kembali ke dalam granatnya. Ekspresinya semakin buruk, memperlihatkan rasa hina dan cemooh. Harvey pergi ke Emerald Club. Louis sampai ketakutan dan ngompol. Reputasi keluarga Parson benar-benar hancur. Caitlin juga ditampar. Dan baru sekarang kalian memberitahuku semua ini. Di toko bunga Victoria Harbor, Vince yang sedang duduk di sofa dekat jendela tampak terkejut. Wajahnya muram saat menerima kabar itu. Lexi menoleh ke arahnya sambil memotong bunga dengan gunting. Ada apa? Tanyanya tenang. Vince meletakkan ponselnya lalu menghela napas. Caitlin membawa Louis kembali dari Dark Island. Untuk menghadapi Harvey, dia bahkan menyandera Irene. Harvey kemudian membawa sekelompok besar orang ke Emerald Club, menyebabkan Louis dan Caitlin menderita kerugian besar. Louis bahkan mengompol. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, Vince terlihat kebingungan. Tindakan Harvey benar-benar di luar dugaan. Yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa bahkan Louis pun merasa ketakutan. Siapa lagi di Hong Kong dan Las Vegas yang berani bertindak melawan Harvey setelah semua kekacauan ini? Bab 2643. Lexi sama sekali tidak mempedulikan semua ini. Ia merenungkan situasinya sebelum bertanya. Apa dia benar-benar seberani itu? Dia melempar granat ke tanah. Pin pengamannya lepas, bukan? Kenapa tidak meledak? Vince menyesap tehnya sebelum menjawab. Seseorang memeriksa granat itu setelah semuanya selesai. Ternyata, granat tersebut rusak. Bahan peledaknya sudah tidak berfungsi. Aku tidak tahu apakah bocah itu cukup beruntung mendapatkan granat yang rusak, atau dia memang sudah tahu sebelumnya. Tapi tindakannya mengejutkan kerumunan. Vince kemudian memutar video di ponselnya dan menontonnya bersama Lexi. Keduanya bisa melihat bagaimana situasinya berlangsung. Setelah memutar ulang video tersebut sekitar 3 kali, keduanya terdiam dalam suasana hening. Tak peduli bagaimana caranya, Harvey berhasil mengendalikan situasi sepenuhnya begitu ia memasuki klub Emerald. Lexi menghela napas lagi sambil menatap layar, tampak lesu. Pria ini benar-benar beruntung dengan wanita. Joanna, Leslie, dan sekarang Irene. Ketiganya memiliki status yang cukup baik di Hong Kong dan Las Vegas. Sekarang, karena kecerobohan Caitlin, seluruh keluarga Johnson akan berbalik melawan kita. Keluarga Mendoza, Clark, Johnson, dan Hamilton. Lexi bergumam pada dirinya sendiri, semakin frustrasi saat berbicara. Harvey baru saja tiba di Hong Kong dan Las Vegas.
Namun, ia telah mengumpulkan banyak pendukung yang bersedia membelanya. Lexi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Vince, kita tidak bisa membiarkan orang ini terus berkembang. Kalau ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mulai mengancam posisimu. Vince tetap tenang dan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Tak peduli apakah itu keluarga Hamilton, Clark, Mendoza, atau Johnson. Lagi pula, mereka sejak awal tidak pernah peduli padaku. Namun, tak seorang pun di Hong Kong atau Las Vegas yang pernah berani menantangku sebelumnya. Itulah sebabnya mereka tidak menunjukkan wajah aslinya. Karena sekarang ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan berani menantangku, mereka pasti akan ikut campur hanya untuk bersenang-senang. Tapi Bibi, ini justru hal yang baik. Setidaknya untuk saat ini, kita bisa melihat dengan jelas situasi kita. Kita bisa tahu siapa yang berpihak kepada kita dan siapa yang menusuk dari belakang. Bukankah begitu? Lexi mendengarkan ucapannya dan merenungkan situasinya. Bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Bagaimana lagi? Tentu saja dengan pura-pura tidak tahu. Jawab Vince dengan tenang seperti biasa. Bukankah Caitlin dan Louis mencoba menyembunyikan kejadian itu dari publik? Sayangnya, tidak mungkin hal sebesar ini bisa dirahasiakan setelah terjadi. Tayangkan rekaman Louis yang mengompol di berita utama besok. Kurasa itu akan menjadi klip yang sangat menarik. Lexi terkekeh mendengar ucapan Vince. Dia memang seperti keluarganya. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Mereka semua adalah orang-orang nekat dengan ego tinggi yang berambisi besar. Akan lebih baik jika kejadian malam itu bisa dirahasiakan. Namun jika itu menjadi berita utama dan menarik perhatian dunia, seluruh keluarga Castro pasti akan menyerang Harvey dan menjadikannya target. Keesokan harinya, hujan ringan turun dari langit di Emerald Club, tempat terjadinya konflik. Langit Hong Kong diselimuti awan gelap dan suram, menghadirkan pemandangan yang tidak nyaman. Harvey keluar dari ruang tamu di cabang Dragon Palace sebelum langsung menuju ruang pertemuan. Edwin bersandar di kursi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu dengan mendalam, atau mungkin hanya sedang menunggu seseorang. Edwin tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Sikap playboy kaya yang sembrono kini digantikan oleh aura kekerasan. Ia belum pernah terlihat sekuat ini sebelumnya. Harvey merasa lega. Sepertinya pelajaran malam itu tidak sia-sia. Kamu sudah bekerja sepanjang malam. Mengapa tidak beristirahat saja? Sarannya. Ia lalu menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum menyesapnya. Edwin terkejut melihat Harvey. Ada beberapa informasi tambahan yang ingin saya sampaikan, Tuan York. Katanya dengan nada ragu. Tapi karena Anda sedang beristirahat, saya tidak ingin mengganggu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kata Harvey. Tidak apa-apa. Bab 2644. Edwin menggelengkan kepala sambil melambaikan pujian. Saya juga tidak bisa tidur. Harvey terkekeh. Tidak bisa tidur. Masih marah. Atau sekarang mulai menyimpan dendam. Tidak juga. Edwin kembali menggelengkan kepala. Dulu, saat saya masih di SWAT Camp, Anda pernah bilang bahwa saya harus menghadapi hati saya sendiri untuk memiliki keberanian sejati. Dengan begitu, saya bisa naik pangkat dan bangkit sebagai dewa perang. Saya tidak mengerti maksud kata-kata itu sebelumnya, tapi saya rasa saya mulai memahami setelah kejadian tadi malam. Hati Edwin telah benar-benar ditempa melalui cobaan semalam. Seseorang yang hebat mampu menahan hal-hal yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Tidak ada orang biasa yang sanggup melalui apa yang terjadi tadi malam. Harvey meraih bahu Edwin dan menepuknya pelan. Bagus. Ini adalah hal yang baik. Ketika kamu melihat ke dalam hatimu dan jujur pada dirimu sendiri, kau akan tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Ketika saat itu tiba, menjadi dewa perang tidak akan terasa sulit bagimu. Seorang dewa perang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki mentalitas yang matang dan luhur.
Jika kau hidup sesuai kehendakmu sendiri tanpa terikat dunia luar, dan secara aktif mencegah dirimu berubah menjadi sosok yang paling kamu benci, maka kamu akan semakin dekat dengan gelar itu. Edwin mengangguk penuh pemikiran. Seperti yang diharapkan dari sang kepala instruktur. Ia baru mengikuti Harvey dalam waktu singkat, tapi perkembangannya sangat pesat. Kini, ia bahkan memiliki kesempatan untuk bangkit sebagai dewa perang. Edwin tidak yakin apakah ia harus tetap tenang atau merasa gembira. Oh, benar. Apakah kamu sudah mengantar Irene pulang? Bagaimana kondisi keluarga Johnson? Saat mereka berbicara, Harvey teringat sesuatu yang penting. Edwin melakukan beberapa panggilan telepon sebelum menjawab Harvey. Nona Johnson sudah diantar kembali ke rumah. Tapi kakeknya, kepala cabang Johnson, belum kembali dari kantor Longman cabang Hong Kong dan Las Vegas. Menurut informasi saya, penegakan hukum Longman sementara ini mengambil alih kendali cabang. Apakah kita perlu melihat ke sana, kepala instruktur? Sudah cukup lama. Kamu bilang kepala cabang Johnson belum juga muncul. Harvey mengerutkan kening sambil memikirkan hal ini. Penegakan hukum Longman memang kuat, tetapi mereka juga bekerja di bawah aturan ketat. Mereka tidak akan menahan seseorang lebih dari 24 jam hanya untuk interogasi. Lagi pula, Morgan adalah salah satu dari 36 pemimpin cabang Longman. Seseorang sepertinya memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam Longman. Namun, ia tetap ditahan selama ini. Semua ini terlihat mencurigakan. Kita akan pergi ke rumah keluarga Johnson. Perintah Harvey sebelum bangkit dan keluar dari cabang Istana Naga. Sementara itu, di kediaman keluarga Johnson. Keluarga Johnson telah menguasai cabang Longman di Hong Kong dan Las Vegas selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka memiliki status yang sangat kuat. Villa mereka terletak di kaki Gunung Taiping. Begitu Irene tiba di rumah, ia langsung disambut wajah-wajah putus asa dari keluarganya. Morgan belum kembali sejak dibawa oleh penegakan hukum Longman. Pada saat yang sama, Irene sempat diculik oleh Caitlin dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam satu hari saja, begitu banyak hal buruk menimpa keluarga mereka. Tempat itu kini dalam kekacauan total setelah kehilangan sosok-sosok pilar penopang. Saat ini, semua anggota keluarga Johnson duduk di ruang tamu yang terang benderang dengan wajah serius. Mereka tampak sedang menunggu sesuatu. Tak satu pun dari mereka yang mengucapkan sambutan kepada Irene. Bab 2645. Bang! Di tengah ketegangan mereka, suara keras terdengar dari pintu depan. Tak lama kemudian, beberapa van hitam muncul. Para murid penegakan hukum Longman keluar dari mobil, bersenjata dan tampak berbahaya. Mereka terlihat siap untuk membunuh. Para murid Longman yang bertugas menjaga kediaman keluarga Johnson tampak sangat terkejut, tak berani bergerak gegabah. Para murid penegakan hukum Longman itu mencibir sebelum mengepung seluruh tempat. Kari muncul, wajahnya dipenuhi ketegasan yang gagah. Ia melangkah maju dengan angkuh, diikuti oleh para pengikutnya yang tak kalah sombong. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Irene secara refleks. Plak. Kari mengabaikannya dan menamparkan wajahnya hingga tubuhnya terlempar. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menatap Irene dengan tajam, menyipitkan matanya penuh arti. Ini wanitanya. Bawa dia ke budokan. Ini perintah Tuan Muda Bauer. Atas perintahnya, beberapa murid penegakan hukum Longman menerjang seperti serigala buas dan menyeret Irene keluar, membawanya ke budokan Longman. Ayah Irene terdiam menyaksikan kejadian itu, terkejut. 1 detik kemudian, ia mulai berteriak marah. Siapa kalian? Apa kalian tidak tahu ini di mana? Bahkan murid penegakan hukum Longman tidak bisa seenaknya membawa orang. Kalian tahu tidak bahwa Tuan Senior Johnson adalah pemimpin cabang Longman Hong Kong dan Las Vegas. Ia salah satu dari 36 pemimpin cabang. Statusnya jauh di atas yang bisa kalian bayangkan. Plak. Kari tak mau repot mendengarkan. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan menamparkan ayah Irene hingga terjatuh ke tanah. Seluruh keluarga Johnson mendidih dalam amarah.
Berani sekali kalian membuat keributan di rumah kami. Teriak mereka dengan wajah penuh kemarahan. Apa kalian ingin mati? Beberapa penjaga setia keluarga hendak bertindak, namun mereka semua dilumpuhkan sebelum sempat bergerak. Para murid Longmen di bawah pimpinan Kari langsung mengarahkan senjata mereka dengan ancaman yang nyata. Sampaikan pesan dari Kepala Penegakan Hukum Longmen. Pemimpin cabang Longmen Mordu, Harvey York, telah bersekongkol dengan kekuatan luar dan mengkhianati Longmen. Ia tidak akan dibiarkan begitu saja. Morgan Johnson, Kepala Cabang Longmen Hong Kong dan Las Vegas, adalah kaki tangannya. Mengerti. Seluruh keluargamu sudah tamat. Kalau kalian tahu diri, berlututlah sekarang juga. Jika tidak, aku sendiri yang akan melumpuhkan kalian semua. Seluruh keluarga Johnson dipenuhi kemarahan dan rasa tidak percaya. Mereka telah berjuang demi Longmen selama puluhan tahun. Bahkan di dalam Longmen sendiri, mereka memiliki kekuasaan yang kuat. Namun kini, mereka dituduh melakukan kejahatan tanpa alasan yang jelas. Ini tak bisa diterima. Apa artinya semua ini? Beberapa orang mulai berteriak, menyuarakan ketidakpuasan mereka. Bawa Tuan Senior Johnson pulang. Benar. Tuan Senior Johnson adalah tetua Longmen. Kalian mungkin penegakan hukum Longmen, tapi tidak bisa seenaknya menuduhnya begitu saja. Semua orang tahu, Tuan Senior Johnson selalu setia pada Longmen. Kalian semua sedang mencoba menjebaknya. Beginikah cara kalian memperlakukan seorang tetua Longmen yang loyal? Kari menyilangkan tangan di dadanya, wajahnya dingin. Sepertinya kalian semua jadi saksi ya. Longmen menuntut kesetiaan terhadap organisasi, bukan terhadap satu orang. Keluargamu telah melakukan pelanggaran serius. Apa maksud kalian sebenarnya di sini? Ayah Irene dipenuhi Bab 2646. Keluarga mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti ini, bahkan setelah bertahun-tahun memimpin cabang Longmen di Hong Kong dan Las Vegas. Keberadaan Morgan tidak diketahui, dan kini, putrinya sendiri diseret paksa. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh orang-orang ini? Apa yang ingin kami lakukan? Ujar Kari dengan tenang. Sederhana saja. Kami mencari kesaksian dan bukti. Aku yakin keluargamu bisa menyediakannya, melihat dari kesuksesan kalian selama ini. Aku beri waktu setengah jam untuk menemukan bukti bahwa keluarga kalian bersekongkol dengan pihak luar. Kalau tidak, jangan salahkan aku bila aku harus mengambil bukti itu langsung dari tangan kalian. Ekspresi seluruh anggota keluarga Johnson berubah masam setelah mendengar kata-kata Kari. Jelas sekali, wanita ini berencana menjebak mereka. Kalian semua pasti akan menerima hukuman atas tindakan sewenang-wenang ini. Teriak ayah Irene. Plak. Kari menamparnya lagi hingga tubuhnya terlempar. Ayo. Katakan, hukuman macam apa itu? Cari tempat itu. Semua bergerak. Aku ingin melihat buktinya. Para murid penegakan hukum Longmen mulai menggeledah setiap ruangan secara sembarangan. Mereka adalah kriminal licik yang mencuri setiap barang berharga yang mereka temukan, sambil memanfaatkan kesempatan untuk meraba wanita-wanita yang mereka inginkan. Beberapa pria dari keluarga mencoba menghentikan mereka, namun semua langsung ditendang hingga tersungkur. Anggota keluarga telah dilatih, namun mereka bukan tandingan dari para penegakan hukum Longmen. Tak lama kemudian, seluruh barang berharga milik keluarga Johnson disita. Namun, tak ada satupun tanda atau barang yang dapat disebut sebagai bukti. Katakan, di mana buktinya? Kari mencengkeram leher ayah Irene, mengangkatnya dengan paksa. Berikan padaku, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Bagaimanapun juga, kau adalah murid Longmen. Aku bisa mengakhiri hidupmu saat ini juga, lalu mengklaim bahwa kau telah melanggar penegakan hukum Longmen. Kalau kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu, seharusnya kau tahu harus berbuat apa sekarang. Kau juga bisa menandatangani pengakuan ini. Kari melemparkan selembar kertas yang telah ia siapkan sebelumnya kepadanya. Namun, ayah Irene malah tertawa. Kau ingin aku menandatangani ini? Tidak mungkin. Dengar baik-baik. Keluarga Johnson selalu setia. Kalian, bajingan penegakan hukum,
tidak akan bisa menjebak kami hanya dengan beberapa kata. Begitu Tuan Senior Johnson kembali, kalian semua akan menanggung akibatnya. Bang! Kari membanting ayah Iren ke tanah sebelum menggeram. Berani sekali bicara besar. Dengar baik-baik. Patahkan semua anggota tubuh pria ini sekarang juga. Aku yakin tidak semua anggota keluarganya seberani dia. Kari melambaikan tangannya, dan para bawahannya langsung menyerbu maju. Ayah Iren berusaha bangkit, namun ditendang berkali-kali. Seorang murid lalu maju dan menarik tangan kirinya dengan kasar. Ah! Ia menjerit kesakitan. Tangan kirinya kini benar-benar patah. Ayah Iren telah berlatih selama bertahun-tahun, namun tetap saja ia tak mampu menahan rasa sakit tersebut. Patahkan yang satu lagi juga. Kalau satu tangan belum cukup, patahkan juga anggota tubuh lainnya. Aku ingin lihat siapa lagi yang cukup berani menentang penyelidikan kami. Bab 2647. Dengarkan aku baik-baik. Jika aku mengatakan bahwa keluargamu bersalah, maka itulah satu-satunya kebenaran. Kau berani menentang kehendakku. Kau pikir dirimu siapa? Bahkan Tuhan pun takkan bisa menyelamatkan keluargamu sekarang. Karena kalian mendukung Harvey, maka kantas mati. Mendengar kata-kata ini, lebih banyak murid maju ke depan dengan senyum dir. Mereka pernah menderita kekalahan besar dari Harvey sebelumnya, namun kini mereka dipenuhi kekuatan dan tekad. Satu-satunya keinginan mereka adalah menebus harga diri mereka dengan menghancurkan keluarga Johnson. Bang! Tepat saat para murid hendak bertindak, pintu rumah tiba-tiba ditendang terbuka. Pintu perunggu tua itu terlempar keluar, menghantam tanah dengan keras. Seorang pria muncul, dengan kedua tangan bersilang di dada, memperlihatkan wibawa yang tak tertandingi. Kudengar penegakan hukum Longman menuduhku bersekongkol dengan pihak luar saat aku tidak ada. Kalian bahkan mencoba memaksa keluarga Johnson menjebakku. Apa pelajaran yang kuberikan sebelumnya belum cukup bagi kalian? Apa kalian benar-benar ingin mati? Tepat saat pintu terbuka, Harvey masuk. Tubuhnya yang ramping namun kokoh bersinar di bawah cahaya terang. Aura dominan yang terpancar dari tubuhnya bisa dirasakan dari jauh. Tatapan dinginnya menyapu seluruh ruangan, begitu menusuk hingga semua orang secara refleks menggigil ketakutan. Keluarga Johnson telah melihat foto-foto Harvey sebelumnya. Saat mereka melihatnya secara langsung, mereka langsung membungkuk penuh hormat. Pemimpin cabang York. Semua orang terkejut melihat Harvey ada di sana. Sebelumnya, keluarga Johnson bahkan tidak ingin Morgan membela Harvey. Namun sekarang, dialah yang datang menyelamatkan mereka, sementara keberadaan Morgan masih tidak diketahui. Mereka merasa bingung. Akhirnya kau datang, Harvey. Kupikir kau bahkan tidak berani keluar dari cabang Dragon Palace setelah semua yang terjadi. Kari terkejut melihat kehadiran Harvey. Bagaimanapun juga, pria itu pernah menamparnya 2 kali, dan dengan sangat keras. Ia sama sekali tidak menyangka Harvey akan muncul. Awalnya, ia terdengar bingung. Namun, ia segera kembali sadar. Ia yakin, kali ini situasinya berbeda. Kini ia mendapat dukungan dari Tuan Muda Bauer. Tak peduli seberapa kuat Harvey, dia pasti tidak akan sanggup menghadapi Tuan Muda Bauer. Tanpa ragu lagi, Kari menarik napas dalam-dalam dan kembali menunjukkan sikap sombongnya. Ia menyipitkan mata dan mengancam Harvey. Akhirnya kau datang untuk mengakui dosa-dosamu, Harvey. Kau benar-benar mengecewakanku. Apa kau langsung menyerah setelah mendengar bahwa putra kepala penegakan hukum Longman datang ke Hong Kong dan Las Vegas untuk mengambil keputusan? Dasar pengecut. Putra kepala. Siapa itu? Tanya Harvey dengan alis berkerut. Kari tertawa. Kau masih berpura-pura, Harvey. Ken Bauer, atau Tuan Muda Bauer, sangat terkenal di seluruh Floodwell. Ia tidak hanya berasal dari salah satu dari 10 keluarga terkuat, yaitu keluarga Bauer, tapi ayahnya juga merupakan kepala penegakan hukum Longman yang sangat berkuasa. Sekarang dia ada di sini, dia mewakili otoritas tertinggi penegakan hukum Longman. Kau pasti akan berlutut di hadapan Tuan Muda Bauer.
Biar ku beritahu sekarang, kalau kau tidak berlutut, kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Kari memberikan senyum penuh penghinaan kepada Harvey, penuh rasa percaya diri. Bahkan jika Morgan tidak mau memberi hormat kepada Samuel, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga menyenangkan hati Ken jika mereka bertemu. Tak peduli seberapa kuat Harvey, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Ken. Maka dari itu, Kari berdiri di depan Harvey dengan keangkuhan yang luar biasa. Ia yakin dirinya berada di atas angin. Namun, Harvey tetap tak menunjukkan ekspresi apapun menghadapi ancaman itu. Ia dengan santai mengirim pesan kepada George untuk menyelidiki latar belakang Ken. Saat Kari melihat Harvey mengetik di ponselnya dengan santai sambil mengabaikannya sepenuhnya, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi jijik yang absurd. Bab 2648. Cukup, Harvey. Hentikan lelukonmu. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikan Tuan Muda Bauer. Tak ada siapapun yang bisa kau panggil untuk membantumu. Karena kau sudah berada di sini, ikutlah denganku ke penjara kekaisaran. Kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah Tuan Muda Bauer selesai bermain-main. Dia akan menyeretmu keluar untuk diinterogasi. Sebaiknya kau tidak melawan. Dulu kau dilindungi karena posisimu sebagai pemimpin cabang, tapi jika kau tidak mematuhi Tuan Muda Bauer, bahkan Tuan Besar Longman pun mungkin tak akan mampu melindungimu. Kau hanyalah orang yang dihormati oleh Tetua Bauer, bukan anggota keluarganya. Kau harus tahu siapa yang benar-benar penting baginya, Harvey. Kari menatap Harvey dengan penuh ejekan, terus mengingatkan bahwa dirinya berbeda dari Ken. Biasanya, orang-orang takut pada Harvey karena ia mendapat dukungan dari Tuan Besar Longman. Namun, hal itu tidak berarti apa-apa bagi Ken. Para murid penegakan hukum Longman menatap Harvey dengan penuh penghinaan setelah mendengar pernyataan angkuh Kari. Pria yang berdiri di hadapan mereka ini berani menantang mereka, pemimpin mereka Kari, dan wakil kepala Haider. Jika Harvey tidak diberi pelajaran berat dan merasakan penderitaan yang sesungguhnya, martabat penegakan hukum Longman akan tercoreng. Inilah alasan utama kepala penegakan hukum Longman memanggil Ken ke Hong Kong. Pemimpin cabang Johnson adalah teman baikku. Keluarganya adalah keluargaku juga. Kau memukuli sekutuku, terus-menerus mengomel di hadapanku, lalu menuduhku bersekongkol dengan pihak luar. Tatapan Harvey menyipit dingin ke arah Kari, penuh peringatan. Tampaknya dua pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya belum cukup. Itu sebabnya kau masih berani membuat keributan di sini. Tutup mulutmu. Siapa kau berani bicara begitu? Apa kau sedang menghina aku? Apakah kau ingin mati? Wajah Kari tampak menghitam karena amarah mendengar ucapan Harvey. Insiden di Grand Hotel dan Taman Gantung keluarga Clark adalah dua kejadian paling memalukan yang pernah ia alami. Dia tidak cukup kuat. Tidak punya kekuasaan ataupun koneksi untuk melakukan apapun. Itulah sebabnya dia menyerah. Namun sekarang berbeda. Dengan dukungan Ken, dia merasa bisa mengabaikan siapapun di Longman. Bahkan ke-36 ketua cabang Longman pun dianggapnya tidak berarti. Dia benar-benar yakin Harvey hanya bisa berbicara besar, tanpa bisa berbuat apa-apa. Tatapan meremehkan Kari mengarah pada Harvey, yang masih tampak tak tergoyahkan. Baiklah, Harvey. Cukup bicara. Berlutut dan tampar wajahmu sendiri 100 kali. Setiap kali kau gagal, aku akan mematahkan satu tulangmu. Serunya lantang. Itu perintahku. Kau dengar. Lalu bagaimana kalau aku menolak? Jawab Harvey dengan tenang. Dasar sombong. Kau pikir dengan hanya statusmu sebagai pemimpin cabang, kau bisa terus bersikap besar kepala di depan penegakan hukum Longman. Ejek seorang murid sambil tertawa dingin. Berani sekali kau bicara begitu pada senior Kennedy. Aku akan menamparmu. Biarku. Ucapan murid itu terhenti. Harvey tiba-tiba muncul di depannya dalam sekejap dan langsung menamparkan wajahnya. Buk! Murid itu terlempar di udara dan pingsan sebelum sempat menyentuh tanah. Kari menyipitkan matanya menyaksikan hal itu. Nafsu membunuh terpancar jelas dari matanya. Ia tidak percaya Harvey berani menentang kehendak Ken.
Ken adalah orang yang mewakili keluarga Bauer dan keluarga Longman. Bahkan Vince sendiri harus menghormati Ken. Bab 2649. Dia bahkan mengirim hadiah besar kepada Ken. Bagaimana mungkin Harvey bisa menandingi Ken? Para murid lainnya saling bertukar pandang. Kemudian, seorang pria dengan potongan rambut samping melangkah maju sambil tersenyum sinis. Berani sekali kau menyentuh salah satu dari kami. Kalau memang sehebat itu, kenapa tidak sekalian bunuh saja salah satu dari kami? Satu tamparan itu tidak berarti apa-apa. Kalau kau bisa membunuhku, aku akan menyerah. Ia begitu yakin bahwa Harvey hanya mencoba menakut-nakuti mereka, dan tidak akan benar-benar berani membunuh. Crack. Harvey melangkah maju dan memutar kepala murid arogan itu dengan kekuatan yang luar biasa. Terdengar suara patah yang keras, dan tubuh murid itu tergeletak kaku di tanah. Ia tak lagi bernapas. Ekspresi tidak percaya dan terkejut masih tampak jelas di wajah jenazahnya. Di detik-detik terakhirnya, ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Harvey benar-benar berani membunuhnya. Semua orang terdiam, wajah mereka dipenuhi rasa ngeri. Kau ingin mati, Harvey. Berani-beraninya kau membunuh murid penegakan hukum Longman. Teriak Kari dengan murka. Mendengar teriakannya, para pengikutnya langsung menghunus senjata dan mengarahkannya ke Harvey. Namun Harvey tetap tenang. Tanpa ekspresi, ia melangkah maju hingga lantai di bawahnya retak dan pecah. Potongan-potongan ubin itu beterbangan ke segala arah. Ah! Para pengikut Kari menjerit kesakitan saat pecahan tajam melukai mereka. Mereka memegangi leher mereka yang berdarah lalu roboh ke tanah. Dalam sekejap, banyak yang tewas hanya karena satu gerakan cepat. Wajah Kari yang semula angkuh kini berubah menjadi penuh amarah dan ketakutan. Kau berani membunuh anak buahku, Harvey. Siapa yang memberimu keberanian itu? Kau sudah melewati batas. Kami tak butuh bukti apapun. Kami bisa membunuhmu saat ini juga. Namun Harvey tetap mengabaikannya dan melambaikan telapak tangannya ke depan dengan tenang. Kari secara refleks mencabut pedangnya dan mencoba menusuk, tetapi gerakannya terlalu lambat. Plak! Terdengar suara tamparan keras dan nyaring yang menggema di udara. Tubuh Kari terlempar dan menghantam dinding di dekatnya. Dalam kondisi lemah, ia memuntahkan darah. Kalau orang sepertimu bisa mewakili penegakan hukum Longman, maka organisasi itu sudah tak layak untuk ada. Penegakan hukum Longman yang disebut-sebut sebagai perwakilan keadilan dan martabat dalam organisasi, sejatinya adalah alat untuk mengendalikan 36 ketua cabang. Namun bagi Harvey, sekarang itu hanya alat untuk menindas demi kepentingan pribadi. Dan Harvey tidak akan mengampuni orang-orang semacam itu. Hampir bersamaan, Edwin sudah lebih dulu menangani para murid yang berjaga di luar. Kari, yang datang dengan gaya mengancam dan kekuatan besar, kini berdiri sendirian. Keluarga Johnson kini mengangkat kepala mereka dengan penuh harga diri. Mereka bersorak kegirangan, mengabaikan luka yang mereka alami. Ya, mari kita pergi. Kau gila. Kau benar-benar gila. Kari dipenuhi kemarahan dan ketakutan, tapi ia menolak mundur. Kau telah membunuh orang dalam organisasi sendiri. Ini kejahatan berat. Jangan harap kau bisa tetap menjadi pemimpin cabang, Harvey. Tunggu saja sampai kau dan seluruh keluargamu mati. Bahkan anjing peliharaanmu akan ikut mati. Itu kata-kata terakhirmu. Tanya Harvey dengan suara tenang, seperti biasanya. Bab 2650. Kau. Kari tercekat, namun ia segera kembali tenang. Seluruh anak buahnya telah tewas, namun ia sendiri masih hidup. Tampaknya Harvey benar-benar takut akan identitas dan dukungan yang dimilikinya. Ya, itu alasannya. Karena itulah Harvey tidak membunuhnya. Kari, yang awalnya diliputi kecemasan, kembali menunjukkan keangkuhannya. Kalau kau menyentuhku, Morgan akan mati. Geramnya. Sejujurnya, dia sudah dikurung di penjara kekaisaran. Semua itu karena dia memihakmu. Aku juga dengar kau pernah berpacaran dengan Irene sebelumnya. Aku sudah mengirimnya ke ranjang Tuan Muda Bauer setengah jam yang lalu.
Kalau kau tidak menuruti aku, dia juga akan kubunuh setelah Tuan Muda Bauer puas bermain dengannya. Orang-orangmu ada di tanganku, dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berhenti mencoba menakutiku. Kau bahkan tak sanggup membunuhku. Kalau kau tak membunuhku, mereka berdua masih punya sedikit peluang untuk hidup. Tapi kalau kau membunuhku dan membuat Tuan Muda Bauer marah, seluruh keluarga Johnson akan ikut mati bersamamu saat dia mengamuk. Harvey menatapnya dingin. Ia tidak menyangka begitu banyak hal bisa terjadi hanya dalam satu malam. Kalau kau menyentuhku, mereka akan mati. Ancaman Kari terdengar begitu jelas. Namun Harvey hanya tertawa pelan. Beberapa detik kemudian, tawanya berhenti, dan ia menatap Kari dengan pandangan mengerikan yang lebih dingin dari es. Buat dia jadi lumpuh. Harvey memberi isyarat, suaranya sedingin salju. Edwin langsung melangkah maju dan mematahkan keempat anggota tubuh Kari. Ketakutan memancar dari matanya, dan ia mulai menjerit kesakitan. Ah! Jeritan pilu memenuhi udara, dan tubuhnya bergetar hebat menahan sakit. Apa yang kalian lakukan? Tuan Muda Bauer tidak akan membiarkan kalian lolos setelah kalian mematah. Aku membiarkanmu hidup agar kau bisa menyaksikan sendiri bagaimana aku membunuh Tuan Muda Bauer kesayanganmu. Jelas Harvey tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak pernah bermusuhan dengan penegakan hukum Longman, tapi kalian terus datang mengusikku. Kalau begitu, aku akan membantu Haider membersihkan seluruh organisasi ini untuknya. Vroom. Sebuah Toyota Prado melaju kencang menuju budokan Longman Hong Kong dan Las Vegas. Harvey berada di dalam mobil, dan ia dengan santai menekan nomor yang diperolehnya dari Kari. Setelah 10 nada sambung, terdengar suara gaduh. Kemudian, suara pria yang kesal terdengar dari pengeras suara. Ada apa denganmu, Kari? Kau tak tahu kalau aku sedang bersenang-senang. Apa kau ingin mati? Jelas, pria di ujung telepon itu sangat kesal. Ingat, buat keluarga Johnson mengaku, lalu tangkap Harvey. Mengerti? Kalau dia melawan, kerahkan semua murid dari cabang Longman Hong Kong dan Las Vegas untuk membunuhnya. Tak mungkin dia bisa melawan begitu banyak orang. Kita bisa membanjirinya dengan ludah sekalipun. Ken Bauer, kan? Ini aku, Harvey. Ujar Harvey dengan tenang. Ekspresinya tak berubah sedikit pun meski telah mendengar semua yang dikatakan Ken. Aku menelepon untuk memberitahumu sesuatu. Kalau pemimpin cabang Johnson atau Nona Johnson mengalami masalah, kau yang akan mendapat masalah besar. Sentuh mereka, dan aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Aku akan membuat hidupmu menjadi neraka. Ken, yang berada di ujung telepon, terdiam. Ia terkejut mengetahui bahwa yang menelepon ternyata Harvey, bukan Kari. Brengsek. Kau masih berani sombong padahal melindungi dirimu sendiri saja tidak bisa. Seru Ken sambil tertawa kecil. Kau pikir siapa